buat dulur-dulur semua, baik organisasi apapun, perguruan apapun, yang memang ketika diusik privasinya, ada oknum yang share privasi itu, jangan lakukan hal yang sama. Ya, karena ketika kamu sakit, privasi kamu di-share, ya, organisasi kamu dihujat, jangan lakukan hal yang sama. Karena mereka juga bisa merasakan hal yang sama. Ketika kamu sakit, mereka juga bisa sakit. Nah, dari sini marilah kita jaga marwah persaudaraan dengan siapapun. Ya, kita putus rantai rasis saling membenci, kita putus dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Oke, dulur sekalian, sahabat DNWW, sahabat pencak silat sekalian, dan sahabat bela diri. Jadi pada saat saya live tadi ada beberapa yang menanggapin dan memberi komentar, Mas Denny, apakah benar privasi materi dari IKSPI tersebar, kata dia. Terus ada juga yang bilang Pagar Nusa juga, Mas, privasinya latihan privasinya itu tersebar juga materinya. Nah, untuk hal itu saya kurang paham ya, apa tersebar atau enggak. Karena yang pasti Esa Terati banyak banget tersebar. Karena kalau nggak nyenggol Esa Terati nggak rame ya. Apalagi menyangkut paut tentang privasi Esa Terati. Dan di setiap perguruan atau organisasi pencaksilat itu kan punya aturan atau privasinya masing-masing. Kalau di SH Trate itu ada yang bersifatnya umum, ada yang bersifat privasi yang hanya boleh ketika siswa itu latihan baru dikasihkan materinya ataupun materi warga tersebut. Jadi di SH Trate ada yang privasi, ada yang umum. Nah, aku nggak tahu kalau di perguruan lain itu ada yang privasi juga atau tidak, karena kan di setiap perguruan itu punya aturan masing-masing. Mungkin ada perguruan ya dia bebas ketika dia upload di media sosial, materinya, jurus dan lain-lainnya. Mungkin mereka tidak privasi umum, ada juga seperti itu. Nah, masalah IKS dan Pagar Nusa, saya kurang paham, silakan cross check sendiri. Tapi yang ingin saya tanggapin, yang ingin saya bahas adalah apa sih sebenarnya niat orang share-share materi itu di media sosial, khususnya yang lebih tepat, paling cepat viral itu di TikTok. Kalau TikTok ini apalagi kan kayak oknum-oknum ini banyak panasan ya. Ketika share materi atau melakukan gerakan atau pembukaan yang salah dikit langsung rame. Ya, itulah media sosial ya. Jadi ketika kita sudah upload, siap di komen, kritik dan lain-lain. Nah, yang lucunya ketika mengupload privasi lain itu adalah akun fake. Aku nggak tahu motivasinya ini apa ini. Motivasi mereka mengupload privasi dari perguruan lain itu untuk apa? Cari viewer kah? Cari followers kah? Atau cari dosa? Kalau dosa udah pasti sih. Kamu dapat viewer banyak pun orang nggak bangga dengan viewer banyak kamu. Karena apa? Karena yang kamu upload itu membuat orang marah. Kecuali ada manfaatnya atau ada hiburannya. Ya mungkin suatu kebanggaan. Ya. Dan buat dulur-dulur semua, baik organisasi apapun, perguruan apapun, yang memang ketika diusik privasinya, ya, materi internalnya, ya jangan takut. Jangan takut, kalau kesel wajar sih, tapi jangan takut. Materi privasi itu tidak membuat orang itu menjadi kuat, menjadi hebat, atau menjadi terkenal. Terkenal sih, tapi terkenalnya dengan kejelekan ya. Intinya terutama untuk organisasi saya, Persaudaraan Setiahati Terate, ketika ada oknum yang share privasi itu, jangan lakukan hal yang sama. Ya, karena ketika kamu sakit, privasi kamu di-share, ya, organisasi kamu dihujat, jangan lakukan hal yang sama. Karena mereka juga bisa merasakan hal yang sama. Ketika kamu sakit, mereka juga bisa sakit. Nah, dari sini marilah kita jaga marwah persaudaraan dengan siapapun. Ya, kita putus rantai rasis saling membenci, kita putus dari sekarang. Yang rugi adalah yang mengupload, yang menjelekkan, yang mengusik privasi
internal perguruan masing-masing. Yang merugi adalah mereka yang mengupload, bukan kita. Ya, apalagi orang awam mau menghafal senam jurus, salah. Udahlah, ngapain dia mau ngapal itu, mending dia latihan shadow aja lah ya. Tapi bagi kita perguruan ini adalah hal yang penting. Ya, karena salah satu untuk naik tingkat adalah menghafal materi yang privasi tadi. Yang ingin saya tekankan lagi adalah, saya yakin pertama kali yang upload di media sosial itu mungkin dari internal perguruan atau organisasi masing-masing. Entah itu niatnya baik atau buruk, saya yakin nggak mungkin dia mau menjelekkan organisasi sendiri ya. Nah, inilah pentingnya ketika kita menjadi pesilat atau menjadi pendekar atau menjadi warga, kalau di S1 Ternate, kalau di perguruan lain saya nggak tahu sebutannya, pelatih dan lain-lain. Kita itu harus berpikir ke depan, berpikir positif. Apa yang kita lakukan ini kira-kira membahayakan, menguntungkan atau merugikan. Nah, ini harus kita benar-benar pikirkan. Mungkin ya, ini nggak tahu nih pandangan saya ya. Mungkin niatnya dulur-dulur itu mengupload ke media biar dulur-dulur bisa mudah menghafal, tapi ini caranya salah. Kita dapat ya oknum yang share internal ini dari organisasi sendiri. Jadi dia memang membuat file PDF, tapi bukan untuk di-share, kata beliau. Ya, kata beliau. Ketika dia membuat file PDF itu ya untuk dia sendiri dan dipelajari kepada warga-warga dan siswa setempat. Ternyata dia menjual laptopnya. Ketika laptopnya terjual, file tadi masih ada. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, ini yang dijual ke siapa? Sebenarnya bisa aja dilacak dan dicari. Ya, tapi biarkan mereka menanggung semuanya sih ya. Yang pasti buat internal perguruan masing-masing, marilah kita jaga marwah, baik itu privasi maupun menjaga persaudaraan dengan siapapun, karena baik tidaknya organisasi perguruan pencak silat itu tergantung kita sendiri. Apalagi kalau sudah menyangkut paut ke media sosial, nah ini memang benar-benar harus difilter apa yang kita upload. Kalau mau bentuknya hiburan tanpa menjelekkan perguruan lain, tanpa mengusik privasi perguruan lain ya. Share yang adem-adem, kalau mau yang lucu-lucuan nggak apa-apa, tanpa menyinggung perguruan lain ya. Jadi ada dua hal yang saya tekankan. Pertama, untuk internal perguruan masing-masing, ketika mengupload di media, mari kita berpikir dampak ke depannya. Ini kira-kira dampaknya positif atau negatif. Kedua, untuk oknum ataupun perguruan lain ataupun orang netral yang sengaja mengupload atau reupload tentang privasi. Jadi kalau ada yang bilang, "Mas, itu kan sudah ada di Google, sudah banyak tersebarnya, sudah lama." Iya, memang sudah ada lama. Saya sengaja tidak mengupload, tidak membahas tentang privasi yang sudah tershare di Google. Karena apa? Karena kalau saya bahas pasti sudah rame dari sejak dulu. Nah, ternyata sekarang diviralkan di TikTok, karena tahu sendiri TikTok itu cepat banget memviralkan hal-hal seperti itu. Ya, ketika di TikTok sudah viral privasinya, maka saya di sini harus ikut membahas karena sudah kepalang viral ya. Nah, ketika saya bahas terus ada yang komen, tapi kan itu sudah lama ada. Ya, terus kalaupun materi privasi itu sudah lama ada, ngapain kamu upload di media? Dan itu pun perguruan lain yang upload. Niatnya apa? Niatnya benci, niatnya sakit hati. Kalau ada sakit hati sama oknum, selesaikan sama oknumnya. Jangan menyangkut paut dengan organisasinya. Itu membuat kalian hidup tak tenang, hidup tak senang, karena akan diburu. Gak semua orang bisa berpikirnya kayak saya, berpikir positif ya. Ada juga beberapa anggota itu yang panasan, langsung hajar dan lain-lain. Ya, walaupun itu salah, tapi tetap ada yang orang-orang seperti itu karena kecintaan dia terhadap organisasi. Oke ya, mungkin itu saja.
RIP privasi internal dari perguruan masing-masing, dan mari kita jaga persaudaraan, mari kita jaga privasi antar perguruan manapun. Dimulai dari kita, ya, putus rantai rasis, saling membenci, dan kita jaga persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan.